Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdan Saruslan, NIM 30700121002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang beberapa dalil yang terkait tentang pemikiran Islam atau filsafat Islam. Mengapa muncul pemikiran-pemikiran Islam? Mengapa muncul atau apa alasan timbulnya filsafat-filsafat Islam ini? Baik, kita mengarah ke beberapa ayat yang menimbulkan pertanyaan. Beberapa ayat yang kita tidak dapat mengambil kesimpulan di dalamnya, karena banyak ayat yang yang jika dipikir dengan logika akan muncul beberapa perspektif oleh beberapa orang. Jadi baik, salah satu contohnya yaitu adalah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22 menunjukkan ketidaklogisan pengandaian banyaknya Tuhan dalam ayat, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus dari apa yang mereka sifatkan. Yang kedua, ketika menjelaskan adanya kebangkitan, sebelum menyimpulkan suatu kesimpulan yang berisi keyakinan, Al-Quran mengemukakan runut berpikir secara logis. Dengan memperhatikan secara seksama, kita akan memperoleh gambaran tentang yang namanya logika. Al-Quran seperti dalam rangkaian ayat-ayat berikut, yaitu yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami telah menciptakannya dari setitik air mani, lalu tiba-tiba ia menjadi perantang yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa tentang kejadiannya. Ia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Tuhan menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, lalu tiba-tiba kamu bisa menyalakan api dari kayu itu. Tidaklah Tuhan menciptakan langit dan bumi itu kuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Tentu saja dia kuasa, dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui.
Sebagaimana tampak pada kutipan ayat-ayat di atas, Al-Quran tidak secara langsung menyampaikan suatu keyakinan tentang kebangkitan manusia, kecuali setelah dikemukakan runut berpikir logis. Pada ayat 79 tadi, untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang ciptaannya, wa huwa bikulli khalqin alim, dikemukakan argumen rasional tentang kekuasaan Tuhan menciptakan manusia ketika awal kejadian yang pertama. Argumen ini diperkuat kembali pada ayat berikutnya tentang kekuasaan Tuhan untuk menciptakan panas api dari pohon yang hijau. Selanjutnya lagi pada ayat 81 untuk menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, yaitu dengan ungkapan yang sama, wa huwa khallaqul alim. Al-Quran mengemukakan kemahakuasaan Tuhan untuk menciptakan langit dan bumi yang lebih besar daripada manusia. Dengan runut berpikir logis tentang kemampuan Tuhan untuk menciptakan manusia dari tiada ke ada, seperti pada kejadian awal, atau pada penciptaan panas api dari kayu basah, hingga kemampuan Tuhan untuk menciptakan langit dan bumi. Al-Quran berargumen, bukankah lebih logis untuk menerima pernyataan bahwa Tuhan Maha Kuasa membangkitkan manusia yang telah menjadi belulang, yang berserakan sesuatu yang ada wujudnya sebelumnya? Karena itu, hal itu lebih mudah dalam skala logika manusia, meski dalam kekuasaan Tuhan semuanya adalah mudah. Seperti dinyatakan dalam ayat berikut, untuk diciptakan atau dibangkitkan kembali. Logika Al-Quran tersebut dikemukakan agar manusia menggunakan akalnya. Logika Al-Quran seperti ini juga bisa ditemukan pada ayat-ayat lain, seperti Quran surah Al-Hajj ayat 5-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami sampailah kepada kedewasaan. Kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak
tidak mengetahui lagi sesuatu pun tentang keadaan sebelumnya telah diketahuinya. Kamu lihat, bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur serta dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Analogi dengan model yang sama juga ditemukan pada Quran surah Fussilat ayat 39 berikut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Dan di antara tanda-tandanya adalah bahwa kamu lihat bumi yang kering dan gersang. Apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yusuf Musa mengkategorikan analogi seperti dalam ayat-ayat Al-Quran di atas. Analogi dari persoalan yang konkret atau syahid untuk sampai ke kesimpulan tentang Tuhan sebagai yang abstrak atau gaib, atau lebih khusus qiyas al-aula, yaitu bentuk analogi yang bertolak dari persoalan yang lebih sulit dicerna oleh akal dan pikiran ke analogi persoalan yang lebih mudah dimengerti dan lebih rasional untuk diterima. Ketiga, Al-Quran mengandung ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Menurut Fakhr ad-Din Ar-Razi, hikmah keberadaan dua macam ayat tersebut antara lain untuk mendorong perkembangan pemikiran atau filsafat Islam dan aliran dalam Islam, serta tidak ada taklid karena setiap ajaran Islam harus dituntut pengetahuan yang disertai argumennya. Di samping alasan tersebut, menurut Fakhr ad-Din Ar-Razi, alasan terkuat adalah karena Al-Quran adalah kitab suci yang ditujukan kepada semua lapisan manusia dengan berbagai level pemahaman yang berbeda. Pola pemikiran kalangan awam adalah kemampuan memahami lahiriah teks. Jadi dia tidak bisa menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dia hanya bisa mengambil langsung dari teks tersebut dengan memanfaatkan kontekstualnya. Oleh karena itu, kepada mereka keimanan ditanamkan melalui ayat-ayat yang muhkam, sedangkan kelompok ahli yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan secara simbolik atau metafot makna-makna terdalam di balik teks ayat-ayat yang mutasyabih. Di samping memuat muhkam dan mutasyabih, Al-Quran berdasarkan sebuah hadis memiliki makna lahiriah dan makna batin, atau dengan istilah lain had dan matla. Karena sifat Al-Quran yang multi aspek yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor-faktor dari dalam teks seperti problem kebahasaan maupun faktor-faktor dari luar teks seperti kondisi sosio-historis, selama bertolak dari kaidah, prinsip atau metode penafsiran yang benar dan bertanggung jawab adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, karena perbedaan aliran dan pemahaman tafsir tersebut merupakan implikasi dari dorongan Al-Quran untuk menggunakan akal. Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan sebagai berikut, janganlah kamu membantah mereka dengan menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran memiliki kemungkinan dipahami dengan beberapa makna, memiliki banyak aspek. Kamu mengatakan dari satu sisi, tetapi mereka juga mengatakan dari sisi lain. Tetapi debatlah mereka dengan menggunakan sunnah, karena dengan cara itu mereka tidak akan menemukan jalan untuk menghindar. Jadi ada beberapa ayat di Al-Quran juga menjelaskan tentang ketuhanan, yaitu fitrah manusia untuk bertauhid, tauhid sebagai prinsip dasar agama samawi, Allah dalam kehidupan manusia, dan lain sebagainya. Jadi saya akan membacakan beberapa ayat mengenai konsep ketuhanan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Selanjutnya yaitu Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Itulah tadi beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan tentang ketuhanan, fitrah Allah Subhanahu wa taala, penyembahan kepadanya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami, dari hamba sahaya, mungkin kurangnya dalam menuntut ilmu, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.